Kisah ini dinukil dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abu Laid As-Samarqandi. Ketika itu Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughuli duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang beberapa orang dan berkata, "Kami rombongan haji dan bersama kami ini ada seorang yang ketika sampai di daerah Zadis Safiyah, tiba-tiba ia meninggal dunia. Maka kami siapkan segala keperluannya. Ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat. Ketika kami menggali tempat lain juga ada ular. Dan kemudian menggali tempat lain juga kami dapatkan ular. Kami bertanya kepadamu, apa yang harus kami perbuat terhadap mayat itu?" Mendengar itu, Ibnu Abbas menjawab, "Itu dari amal perbuatannya sendiri. Lebih baik kalian kubur saja. Demi Allah, andaikan kalian gali bumi ini semua, niscaya akan kamu dapati ular di dalamnya." Maka mereka kembali dan menguburkan mayat laki-laki itu di dalam salah satu kubur yang sudah digali. Ketika kembali ke daerahnya, mereka pergi ke keluarga mayit untuk mengembalikan barang-barangnya sambil bertanya kepada istrinya, apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suaminya. Lalu istrinya menjawab, dia biasa menjual gandum dalam karung, lalu dia mengambil sekedar untuk makannya sehari-hari, dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung itu seberat apa yang diambilnya. Lalu Imam Abdul Lais berkata, kisah ini menunjukkan bahwa khianat itu salah satu sebab siksaan kubur, dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan jangan sampai berkhianat. Kisah berikutnya diceritakan oleh Imam Abu Lais dalam kitabnya. Dari Amr bin Dinar berkata, ada seorang penduduk Madinah mempunyai saudara perempuan yang sedang sakit di ujung kota Madinah. Akhirnya meninggal dunia. Jenazah perempuan itu pun dibawa ke kuburan untuk dikebumikan. Setelah selesai proses penguburan dan kembali ke rumah, sebuah kantongan tertinggal di dalam kubur. Maka saudaranya meminta bantuan orang-orang untuk menggali kubur tersebut. Setelah digali, kantongan itu pun ditemukan dan diambilnya. Saudara mayit itu berkata kepada orang yang membantunya, "Tolong aku ke tepi sebentar, karena aku ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini." Maka dibukalah sedikit lahatnya. Betapa kagetnya, tiba-tiba dilihatnya kuburan itu mengeluarkan api. Ia pun segera meratakan kuburan itu dan kembali kepada ibunya dan bertanya, "Bagaimanakah kelakuan saudaraku dahulu itu?" Sang ibu berkata, "Mengapa kamu menanyakan kelakuan saudaramu, padahal ia telah mati?" Anaknya tetap meminta supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu. Lalu diberitahukanlah bahwa saudaranya itu biasanya mengakhiri sholat dari waktunya dan juga lalai dalam bersuci. Selain itu, di waktu malam sering mengintai rumah-rumah tetangga untuk mendengar percakapan mereka lalu disampaikan kepada orang lain sehingga mengadu domba antara mereka. Sekelumit kisah nyata tentang dahsyatnya siksa kubur. Karena itu, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, hindarilah sifat-sifat tercela seperti berkhianat dalam menjaga amanah, naminah, mengakhiri waktu sholat, lalai dalam bersuci, serta masih banyak dosa lain yang menyebabkan seseorang disiksa dalam kubur. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur.